kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan hidup baru dari status sebagai hamba dosa, bahkan budak setan, roh-roh jahat. Kita diubahkan menjadi anak Allah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya melanjutkan seri yang sebelumnya. Jikalau sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Secara khusus kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan Yesus menurut keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang belum subscribe untuk subscribe, dan bila yang Bapak Ibu dengar berguna bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang membawa kami untuk mencapai rancangan Tuhan yang terbaik. Kami bersyukur untuk karya kasih, karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Juga untuk undangan Tuhan supaya kami berjalan mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan melayani bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kami datang memohon untuk kiranya Roh Kudus memberikan penerangan, memberikan pewahyuan, memberikan hikmat, ketika kami hendak duduk, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami dapat menyediakan hati pikiran kami sedemikian rupa bagi benih firman Tuhan. Berkatilah alat yang menjadi perantaraan firman, supaya dapat menyampaikan kebenaran Tuhan, dan supaya kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca terlebih dahulu dari Lukas pasal 24, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, dan kemudian ayat yang ke-44 sampai dengan 45. Lukas 24 ayat 25 dituliskan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes,
lebih-lebih menyelesaikannya, ataupun hanya bagian tertentu kita mencoba untuk membandingkan apa yang ditulis dalam Matius, Markus, dan Lukas, kadang-kadang Yohanes. Kita sering kali menemukan bahwa apa yang ditulis dalam ketiga Injil ataupun keempat Injil seringkali ternyata berbeda dalam hal-hal yang kecil, juga kadang-kadang urutan-urutan yang ada tidak sebagaimana yang sama dalam kitab yang satu dengan kitab yang lain. Apakah ini bukan sesuatu yang wajar? Ataukah ini membuat orang berpikir kalau begitu mana yang asli dan mana yang tidak asli? Mari kita bandingkan sebentar. Jikalau kita menghendaki untuk bisa melihat sebuah rumah dari seluruh penjuru, kita ingin melihat keseluruhan penampilan rumah itu hanya dengan memfotonya dari satu sudut pandang. Mungkinkah kita menemukan gambar yang lengkap? Tidak mungkin, bukan? Untuk menemukan gambar yang lengkap dari rumah tersebut, paling tidak kita harus memotretnya 4 kali. Dari utara, dari timur, dari selatan, dan dari barat. Kita juga dapat menggambarkan keempat Injil itu seperti paduan suara yang menyanyikan dalam 4 suara. Sopran, alto, tenor, dan bass. Kalau ada yang berusaha menjadikan lagu 4 suara ini menjadi satu suara dengan memasukkan semua dan seluruhnya dan segenap dalam suara sopran, alto, tenor, dan bass, mungkinkah itu? Padahal paduan suara itu pada saat yang bersamaan, suara 1, 2, 3, dan 4 menyanyi bersama dengan not-notasi yang berbeda. Dan pada saat-saat tertentu ada yang diam, mungkin bassnya, mungkin suara duanya, alto. Dan pada saat tertentu ada yang menyanyi tunggal, mungkin soprannya. Bagaimana lagu 4 suara bisa dijadikan sebagai satu saja yang sempurna? Tidak mungkin. Keempat Injil ditulis oleh karena masing-masing menulis menurut pewahyuan Roh Kudus, menulis pada zamannya masing-masing, dan terlebih menulis dengan tujuan, maksud, dan tujuan masing-masing. Mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk duduk bersama dan kemudian menyatukan dan menyelaraskannya, karena bagaimana mungkin duduk bersama? Mereka menulis pada tahun yang berbeda-beda. Bahkan mungkin ketika Yohanes menulis, ketiga penginjil yang lain, Matius, Markus, Lukas, mungkin sudah meninggal dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki supaya kisah tentang Yesus ditulis oleh keempat penginjil ini. Oleh karena Tuhan ingin menarik perhatian kita untuk melihat, menyadari, memahami berbagai kebenaran dalam diri maupun karya Yesus. Karakter Yesus maupun pelayanan Yesus begitu kaya, memiliki multi sisi, sehingga dengan satu sudut pandang saja tidak akan mampu untuk menyampaikan seluruh kebenarannya. Allah sengaja merencanakan keempat Injil supaya masing-masing dapat menyampaikan kebenaran Yesus dengan cara yang unik. Masing-masing Injil menyampaikan sebuah aspek yang berbeda tentang Yesus. Mari kita mencari sebuah ilustrasi yang ada di dalam kitab Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel pasal yang pertama ayat yang ke-10, Nabi Yehezkiel melihat makhluk surgawi yang diberi nama kerub, kalau tunggal, kalau beberapa jamak kerubium, yang digambarkan makhluk surgawi ini memiliki 4 muka, bahkan juga 4 sayap. Makhluk
surgawi kerub-kerubium ini digambarkan memiliki 4 muka, yaitu di depan muka manusia, di sebelah kanan muka singa, di sebelah kiri muka lembu, dan di belakang muka Raja Wali. Saya menemukan di bagian lain di dalam kitab Yehezkiel pasal 10 ayat yang ke-14, penglihatan yang sama tentang makhluk surgawi, kerub atau kerubium ini dengan 4 muka, hanya ada perbedaan kecil. Oleh karena di dalam Yehezkiel pasal yang ke-10 ayat 14, muka lembu itu tidak ada, tetapi yang ada adalah muka kerub. Tetapi bukankah lembu adalah lambang hewan yang dipakai untuk bekerja keras, lambang pengabdian, dan kerub adalah hamba Allah yang selalu siap untuk melakukan pelayanan dan untuk maksud yang akan saya tunjukkan. Muka lembu dan muka kerub menunjukkan hal yang sama, yaitu pengabdian. 4 muka ini bisa menolong kita untuk melihat bahwa Injil terdiri dari 4. Oleh karena Matius adalah muka singa, yaitu menggambarkan raja. Matius menggambarkan Yesus sebagai singa dari suku Yehuda, raja. Markus adalah muka lembu atau muka kerub, oleh karena Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba Tuhan. Dan Lukas adalah muka manusia, oleh karena Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, anak manusia. Dan Yohanes adalah muka Raja Wali, binatang burung yang menguasai langit paling tinggi, menjadi lambang Allah. Yohanes menggambarkan Yesus adalah Allah, anak Allah. Dan bila gambar ini kita cocokkan dengan beberapa bagian di dalam kitab suci, khususnya kata yang memuat tentang raja, tentang hamba, tentang manusia, dan tentang Allah. Dan keempat kata itu ternyata memiliki kesamaan dengan kata penunjuk lihat. Saya mulai dengan Sakaria 9 ayat yang ke-9. Allah berfirman kepada putri Sion dan Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ayat ini digenapi di dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 4 sampai dengan 11. Lihat rajamu. Ini menggambarkan Yesus sebagai raja yang merupakan tekanan dari Injil menurut Matius. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang pertama, lihat itu hambaku yang kupegang. Yesus adalah hamba Allah, bukan hamba manusia. Dan kita temukan juga di dalam kitab Injil, Yesus disebut sebagai hamba menggenapi hamba Tuhan yang menderita. Ini adalah tekanan dari Injil Markus yang menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba. Sakaria 6 ayat yang kedua, inilah orang yang bernama Tunas. Kalau tadi lihat, inilah orang yang bernama Tunas. Orang inilah menggambarkan Yesus sebagai manusia yang merupakan tekanan dari Lukas. Dan Yesaya 40 ayat 9 dan 10, lihatlah itu Allah, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Yesus disebut sebagai Allah, anak Allah, adalah tekanan daripada Injil menurut Yohanes. Mari kita melihat satu demi satu. Injil menurut Matius menggambarkan Yesus sebagai muka singa. Yesus adalah raja.
Karena itu Yesus memperhatikan aspek Yesus sebagai raja. Dimulai dengan Matius memberikan silsilah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu bangsawan. Dikutipkan dalam silsilah, Yesus ini keturunan dari Raja Daud. Dan sekaligus untuk menunjukkan betapa pentingnya Yesus ini bagi orang-orang Yahudi, silsilah Yesus tidak berhenti sampai pada keturunan Daud, dilanjutkan sampai kepada Abraham, bapak moyang bangsa Yahudi. Dan secara khusus, Matius menggambarkan tentang Yesus adalah seorang raja dengan cerita tentang kedatangan orang Majus. Matius pasal 1 ayat yang ke-12. Digambarkan di sana Yesus dicari oleh orang-orang Majus ketika dia baru dilahirkan. Di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pada saat Yesus lahir, dia sudah disebut sebagai raja orang Yahudi. Dan Matius melengkapi pada waktu Yesus wafat, Yesus juga dikabarkan, dikatakan, dinyatakan sebagai raja orang Yahudi. Matius 27 ayat 37 melukiskan tentang tulisan yang diletakkan Pilatus di atas salib Yesus sebagai alasan dan tuduhan bahwa Yesus disalib karena hal itu. Dikatakan di sana pada ayatnya Matius 27 ayat 37, inilah Yesus raja orang Yahudi. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, Mesias yang adalah raja. Dan karena itu Matius menunjukkan otoritas Yesus sebagai seorang raja. Hukum-hukum dan rahasia kerajaannya digambarkan di dalam khotbah di bukit Matius 5 sampai dengan Matius 7. Matius juga mencantumkan perumpamaan tentang kerajaan di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius menunjukkan otoritas Yesus yang melebihi otoritas Musa dengan mengatakan, Musa berkata atau hukum Taurat berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu. Siapa yang berani menandingi hukum Taurat dan Musa kalau dia tidak punya otoritas yang lebih besar daripada Musa? Dan ditunjukkan juga otoritas Yesus ini dengan Yesus berkuasa mengusir roh-roh jahat yang merasuki orang-orang, maupun mengusir sakit penyakit dan bahkan menghardik para pemimpin agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi, para tua-tua. Celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang Farisi, dan dikatakan, hai kamu orang-orang yang munafik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekasan Matius adalah mengelompokkan pengajaran dan perbuatan Yesus menurut tema dan sifatnya, bukan mengikuti urutan waktu peristiwa itu secara kronologi. Pengelompokan ucapan Tuhan Yesus sudah saya sebut tadi, muncul misalnya di dalam khotbah bukit Matius 5 sampai dengan 7, di dalam tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Matius 8 dan 9, perumpamaan tentang kerajaan Allah Matius 13, kecaman terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi Matius pasal 23, dan khotbah tentang akhir zaman Matius 24 dan 25. Mari kita berpindah kepada Markus yang menggambarkan Yesus sebagai muka lembu atau muka keruk, Yesus sebagai seorang hamba. Karena Yesus adalah seorang hamba,
Markus tidak memulai dengan silsilah. Siapa yang peduli dengan silsilah seorang hamba? Lebih menggambarkan tentang apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu dalam Injil Markus banyak sekali kata-kata seketika itu juga, segera, perintah untuk hamba maupun tindakan para hamba yang muncul sampai 43 kali. Markus sedikit sekali mencantumkan tentang pengajaran Yesus. Karena itulah Markus merupakan Injil yang paling pendek. Markus lebih banyak berbicara tentang apa yang diperbuat oleh Yesus. Karena itu, kalau Matius disebut sebagai Injil Raja atau Injil Kerajaan, Markus disebut sebagai Injil Kegiatan. Bagaimana dengan Lukas? Lukas menggambarkan Yesus sebagai muka manusia. Yesus adalah manusia. Karena Yesus manusia, Lukas memulai dengan menceritakan tentang siapa orang tuanya. Walaupun dia bukan anak manusia seperti kebanyakan. Yesus menggambarkan tentang kelahirannya. Yesus menggambarkan tentang bagaimana masa kecilnya, termasuk bagaimana ia pada usia 12 tahun dibawa ke bait suci untuk dilakukan upacara sebagaimana seharusnya. Dan karena itu ketika memberikan silsilah, Lukas tidak berhenti sampai Yesus itu anak Daud dan anak Abraham. Dia naik lebih jauh sampai kepada Adam, manusia yang pertama. Yesus adalah anak Adam, anak manusia. Demikian juga Lukas menggambarkan sifat-sifat kemanusiaan Yesus yang lebih menonjol daripada Injil-Injil yang lain. Misalnya, Yesus menangis ketika melihat kota Yerusalem yang ia tahu akan dihancurkan oleh musuh. Apa yang terjadi pada tahun 70, Yerusalem dikepung dan akhirnya dibakar, diruntuhkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Dikatakan juga di Taman Getsemani pada waktu Yesus melihat bayang-bayang kematian yang begitu menakutkan. Ia gentar, digambarkan oleh Lukas sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Dan Yohanes menggambarkan Yesus seperti muka Raja Wali. Yesus adalah yang di atas tinggi. Yesus adalah Allah. Karena itu Yohanes memberikan alasan, kalau boleh disebut silsilah, Yesus sudah sejak semula bersama dengan Allah. Oleh karena dia adalah Sang Firman, dia adalah Sang Terang, dia adalah Sang Hidup yang sejak semula bersama-sama dengan Allah. Tetapi sekaligus Yesus adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Allah, sehingga Yesuslah yang dapat memberikan kesaksian tentang Bapa. Oleh karena dialah satu-satunya yang mengenal Bapa. Di dalam Injil Yohanes kita menemukan beberapa kali, kalau tidak salah 7 kali, Yesus berkata, "Aku adalah." Kata-kata "aku adalah" ini menggemakan nama yang disebut Allah ketika dia memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku, akulah aku. Yesus adalah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menunjukkan tujuannya menulis Injil, yaitu dia bukan hanya hendak berbicara tentang biografi Yesus, tetapi dia hendak menginspirasi keyakinan yang menyelamatkan ada di dalam ketuhanan Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Dia mendorong supaya kita mencari Yesus, berelasi dengan Yesus, percaya kepada Yesus.
Oleh karena hanya dengan demikian, kita akan mendapatkan sang hidup, kehidupan yang dari Yesus. Di dalam pasal 20 dari Yohanes ayat 30 dan 31, Yohanes menulis, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari adalah orang yang senang membaca Alkitab, mungkin adalah orang Kristen, tetapi mungkin Bapak Ibu tidak pernah bersedia disebut sebagai orang Kristen. Apapun kita, yang penting adalah tidak cukup membaca kitab suci. Betapapun kita mendapatkan pengajaran, kebenaran, hal-hal yang menyangkut tentang perubahan hidup, kita butuh untuk melakukan seperti apa yang ditulis oleh Yohanes. Percaya kepada Yesus, dan dengan percaya kepada Yesus, apa yang sudah Ia lakukan, yaitu kematiannya untuk menebus dosa dunia, dosa manusia, dosa kita, akan berlaku bagi kita. Kita dihilangkan dari menanggung hukuman dosa. Kita ditebus, kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan hidup baru dari status sebagai hamba dosa, bahkan budak setan, roh-roh jahat. Kita diubahkan menjadi anak Allah, menjadi murid Kristus. Karena itu apabila Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu Kristen atau bukan, sampai hari ini belum pernah berkomitmen menyerahkan hidup saudara kepada Kristus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyerahkan diri saudara menjadi hamba Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari perlu melakukannya untuk mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan hidup yang baru. Lahir dalam keluarga Kristen, bahkan menjadi putra-putri pendeta, bahkan mungkin rajin mengikuti ibadah hari Minggu, belum membawa akibat kita mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan dan hidup baru dan status sebagai anak Allah. Karena kita belum pernah berkomitmen menerima Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan kita, dan itu berarti menyerahkan diri kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya melanjutkan dengan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti urutan dari keempat Injil. Urutan yang ada di dalam kitab suci kita adalah Matius paling depan, lalu Markus, lalu Lukas, dan terakhir Yohanes. Apakah urutan ini sudah tepat? Ada yang mengatakan bahwa bukankah Markus yang muncul paling awal? Mengapa tidak Markus diletakkan paling depan? Mengapa Matius yang diletakkan paling depan? Mengapa juga diakhiri dengan Yohanes? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, urutan yang ada di Alkitab kita ini sudah ada sejak awal. Dan para ahli kitab suci mengatakan, kalaupun diserahkan kepada mereka untuk menentukan urutan, mereka juga tidak punya pilihan yang berbeda. Mereka pun akan menempatkan Matius yang pertama, dan Markus yang kedua, Lukas yang ketiga, dan Yohanes yang terakhir. Mengapa demikian? Mari Bapak Ibu kita melihat dari segi kebangsaan dari mereka yang menulis. Matius
atau juga disebut dengan nama lain Lewi anak Alpius, adalah seorang Yahudi. Dan Matius menulis Injilnya untuk orang-orang Yahudi. Karena itu Matius paling banyak mengutip kata supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kata supaya genaplah firman Tuhan ini muncul sebanyak 11 kali. Sehingga Matius menuliskan Injilnya justru untuk menunjukkan bahwa perjanjian lama sudah digenapi di dalam kitab Injil. Sehingga Matius tepat diletakkan sesudah perjanjian lama, menjadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan di dalam Matius dikatakan, pasal yang ketiga ayat 13, Yesus sendiri mengatakan, demikianlah kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 5 ayat 17, Yesus juga mengatakan, aku datang untuk menggenapi. Yesus sendiri adalah penggenapan dari perjanjian lama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius sudah tepat menjadi penghubung perjanjian lama dan perjanjian baru di tempat pertama. Dan sesudah itu Markus seringkali namanya disebut lengkap Yohanes Markus. Yohanes adalah nama Ibrani dan Markus adalah nama Ibrani, Yohanes nama Yunani. Markus adalah seorang peranakan. Markus tidak menunjukkan Injil yang ditulisnya kepada orang-orang Yahudi. Markus menunjukkan Injilnya kepada orang Roma. Sebagai peranakan, Markus tepat untuk menjembatani sesudah Matius orang Yahudi menulis untuk orang Yahudi. Markus peranakan Yahudi dan bukan Yahudi menulis untuk orang bukan Yahudi, Roma. Karena sesudah berikutnya yaitu Lukas adalah seorang yang bukan Yahudi. Markus tidak terlalu menulis tentang apakah penggenapan perjanjian lama itu dimuat di dalam kitabnya. Kalau Matius menulis sampai 11 kali, Markus hanya menulis sampai 2 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melanjutkan dengan Lukas, saya sudah menyebut tadi, Lukas bukan orang Yahudi. Dan Lukas menulis untuk orang-orang Yunani. Karena itu hal-hal yang berbau Yahudi di dalam tulisan Lukas justru dibahasakan supaya dipahami oleh orang-orang bukan Yahudi. Misalnya, kalau di dalam Matius dikatakan tentang, hai kamu para ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Itu khas Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi tidak akan memahami. Karena itu Lukas menggambarkannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengatakan, hai kamu orang-orang Farisi ahli Taurat, kamu seperti kuburan yang tidak diberi tanda. Karena itu orang akan lalu lalang di atasnya, dan bagi orang Yahudi itu sebuah kenajisan. Lukas, lalu kita melanjutkan Yohanes yang menulis sebagai yang paling akhir. Yang ketika Yohanes menulis, kemungkinan Matius, Markus, Lukas sudah meninggal. Yohanes adalah elang, melihat dari ketinggian dari sisi Allah. Yohanes menulis bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani khususnya. Yohanes menulis untuk gereja. Sesudah muncul Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, dan Injil menurut Lukas, agaknya terjadi berbagai hal yang kurang tepat.
Dan karena itulah Rasul Yohanes pada masa tuanya, dia ingin meluruskan hal-hal yang kurang tepat. Karena itu Yohanes menulis bukan apa yang sudah ditulis di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Dia menulis hal-hal yang menyangkut soal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau ketiga Injil yang seringkali disebut sinopsis, senada, punya kemiripan, mempersiapkan kita untuk mengerti apa yang ditulis Yohanes. Ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas berbicara secara lahiriah. Dan Yohanes elang melihat dari sisi Allah, berbicara tentang batinnya, tentang rahasia Allah. Jadi karena itulah Yohanes tidak berbicara tentang silsilah manusiawi, tetapi berbicara tentang Yesus sudah bersama dengan Allah, Sang Firman, Sang Terang, Sang Kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan tulisan yang lebih meringkas dan mungkin ini lebih mudah untuk kita hafal. Apa kata 4 penginjil tentang Yesus, di mana sesungguhnya tekanan mereka itu? Matius menekankan apa yang Yesus katakan. Karena itu Matius penuh dengan pengajaran-pengajaran Yesus yang dikelompokkan. Sekali lagi, bukan berdasarkan kronologi waktu. Kalau Matius menekankan apa yang Yesus katakan, Markus menekankan apa yang Yesus lakukan. Karena itu, Markus disebut sebagai Injil kegiatan. Seperti para hamba pelayan, Yesus digambarkan bekerja, melayani, berbuat aktivitasnya. Lukas menggambarkan Yesus dari sisi manusia. Lukas mengatakan tentang apa yang Yesus rasakan. Karena itu dia berbicara tentang Yesus menangis, Yesus gemetar, Yesus iba melihat orang-orang yang menderita. Dan Yohanes sebagai muka Raja Wali berbicara dari atas, dari sisi Allah. Yohanes menekankan siapa Yesus. Dia adalah Allah, bukan sekedar raja, bukan sekedar manusia, lebih-lebih bukan sekedar hamba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menemukan bahwa keempat Injil menggambarkan Yesus adalah raja, Yesus adalah hamba, Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Yesus yang sesungguhnya memiliki kebesaran dan kemuliaan. Oleh karena dia lebih daripada raja, dia Allah. Tetapi Yesus ternyata bersedia untuk turun. Dia bersedia untuk menjadi manusia. Dan bahkan lebih turun lagi oleh karena sebagai manusia, dia bersedia untuk menjadi hamba. Yesus inilah yang menjadi patron, pola dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya, pengikut Kristus, anak-anak Allah. Kita menerima pengajarannya. Apa yang tertulis, saya kutip yang dari Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan 45. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa hendak menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Cara hidup Kristus adalah turun dan turun dan turun. Dan ketika dia sampai pada titik paling bawah, menjadi manusia, menjadi hamba, disalibkan, mati di atas kayu salib, terkutuk dan terhina,
turun sampai ke dunia orang mati, turun ke dalam kerajaan maut. Yesus yang mentaati Bapa dan melakukan kehendak Bapa, dihargai dengan amat sangat oleh Bapa. Karena itu Yesus dibangkitkan, satu-satunya yang hidup kembali sesudah mati. Yesus dinaikkan ke surga dan didudukkan di tahta sebelah kanan Allah Bapa, posisi yang tertinggi. Yesus diberi nama sebagai nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dan segala lutut akan tersungkur di hadapannya. Inilah pola yang diberikan kepada kita. Barang siapa hendak menjadi besar, ia harus turun dulu menjadi pelayan, menjadi hamba. Barang siapa bersedia menjadi pelayan dan menjadi hamba karena mentaati Yesus, kita juga akan ditinggikan, kita akan dimuliakan, kita akan juga dibangkitkan, kita juga akan dinaikkan ke surga, kita juga akan didudukkan di tahta di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini bukan kabar baik bagi sebagian kita. Karena garis yang mesti kita lakukan adalah turun dulu, baru naik. Betapa banyak di antara kita, bahkan kita sebagai orang-orang Kristen, berlomba-lomba untuk bukan turun, naik. Kita berusaha untuk naik dan naik dan naik, kalau bisa tidak akan turun. Tetapi pengikut Kristus, hamba Kristus, jalannya adalah turun dulu dan baru naik. Mari kita tidak mengejar kebesaran, mari kita tidak mengejar kekayaan, mari kita tidak mengejar mencari nama baik kita. Tetapi mari kita mengejar ketaatan kepada Kristus, kemuliaan Bapa dan Kristus, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan gambarnya turun dulu, baru naik, senyum. Hidup yang tersenyum adalah hidup bersama dengan Kristus. Tetapi barang siapa naik, akan naik dan akan turun cemberut. Kiranya kita mengerti apa yang baik dan terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang mesti kita pengaruhi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari.